Halo guys, apa kabar semuanya? Ini merupakan video review pertama gue, dan gue harap kalian suka, sehingga nantinya gue juga tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Film yang bakalan gue review hari ini berjudul Jungle. Filmnya dirilis tahun 2017, terinspirasi atau terambil berdasarkan kisah nyata yang pernah terjadi sekitar tahun 1981-an. Nah, gak pakai lama, langsung aja ya geng. Tokoh utama film ini bernama Yossi Greensberg, diperankan oleh Daniel Radcliffe. Ada juga karakter lainnya yang merupakan teman berpetualangannya si Yossi, yaitu Kevin yang diperankan oleh Alex Russell dan Marcus yang diperankan oleh Joel Jackson, serta si pemandu perjalanan mereka yaitu Carl yang diperankan oleh Thomas Kretschmann. Film diawali dengan si Yossi bercerita singkat tentang hidupnya, di mana kita bisa tahu bahwa dia sangat ingin berpetualangan, sehingga membuatnya berakhir di Bolivia, Amerika Serikat. Disinilah ia pertama kali bertemu dengan Marcus yang terlihat telat naik perahu, dan kemudian mereka mulai berkenalan dan menjadi teman. Marcus merupakan seorang guru yang sedang cuti, yang digambarkan sebagai orang yang baik oleh Yossi. Lalu mereka bertemu pula dengan Kevin, seorang fotografer yang kelihatannya sudah mengenal Marcus sebelumnya. Ketiganya kemudian menjadi akrab dan banyak menghabiskan waktu bersama sebagai sesama turis. Scan berpindah adegan di mana terlihat seorang pria membutuhkan Yossi di pasar dan mulai mengajaknya bercerita. Si pria itu tidak lain adalah Carl. Disinilah ia mulai mengenalkan Yossi pada suatu tempat di pedalaman hutan yang merupakan tempat suku Indian liar yang bersembunyi atau tinggal, yang katanya di sungainya itu ada banyak emas. Dan ia juga mengatakan bahwa dia berteman dengan suku Indian tersebut. Carl juga menunjukkan beberapa foto kepada Yossi. Sepulangnya di rumah, ia menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya. Namun mereka tidak mempercayai mengenai keberadaan suku Indian tersebut dan mengatakan bahwa Carl hanya mengada-ngada dan foto yang ditunjukkan kepada Yossi bisa saja dipalsukan. Yossi pun mengajak teman-temannya bertemu Carl. Mereka pun bertemu dengan Carl, dan di sini Carl berhasil meyakinkan mereka tentang keberadaan suku Indian tersebut. Apalagi si Kevin ini seorang fotografer, tentu saja ia pasti mau mengambil gambar di sana. Mereka bertiga pun sepakat untuk pergi dan menjelajahi hutan untuk menemui suku Indian tersebut. Perjalanan pun dimulai. Mereka mulai menyelusuri hutan, dituntun oleh Carl yang merupakan navigasi mereka. Awal perjalanan tidak ada hal buruk yang terjadi, dan semuanya tampak lancar. Namun, seiring berjalannya waktu, terlihat bahwa teman mereka, yaitu Marcus, mulai kelelahan dan menjadi lamban, membuat mereka sedikit berkonflik. Sampailah mereka pada perhentian pertama, yaitu Asa Riamas. Di sini mereka tampak bersenang-senang dan menikmati waktunya di sana. Kita akan diperlihatkan di salah satu scan di mana kakinya si Marcus itu sudah luka-luka dikarenakan perjalanan yang jauh. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Asa Riamas. Perjalanan tersebut seperti biasa diawali dengan keasikan mereka menjelajahi hutan, hingga sampai di mana mereka mulai melamban dikarenakan si Marcus. Kakinya itu udah luka, ia nggak kuat jalan jauh, dan ia harus sering-sering buka sepatunya agar lukanya itu kena udara dan tidak tambah parah. Si Carl sering merawat lukanya ketika mereka beristirahat sejenak. Mereka pun mulai agak cekcok dikarenakan hal tersebut. Dikarenakan si Carl pernah bilang mereka harus sampai di tempat tujuan sebelum musim hujan tiba, dan si Marcus memperlambat perjalanan mereka. Hal ini mengakibatkan persahabatan di antara mereka mulai goyang. Keesokan harinya, Carl, Yossi, dan Kevin mulai berdiskusi mengenai perjalanan mereka, di mana mereka membahas bahwa mereka tuh gak bakal sampai ke tempat tujuan. Si Carl pun mengusulkan mereka untuk beristirahat sejenak hingga lukanya si Marcus membaik dan mereka kembali ke Asa Riamas. Tapi Yossi menolak untuk kembali. Ia ingin tetap melanjutkan perjalanan. Marcus yang duduk sendirian dari tadi melihat mereka yang sepertinya mendiskusikan sesuatu. Ia pun mendatangi mereka. Dan Yossi mengatakan bahwa Carl ingin kembali dan ia tetap ingin melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya Kevin mengusulkan mereka untuk membuat rakit
dan menuju hilir karena kebetulan saat ini mereka itu berada di dekat sungai. Di sini terlihat si Carl itu agak nggak setuju. Dia bilang melewati sungai itu sulit, namun mereka memutuskan untuk melewati sungai. 3 lawan 1 katanya. Mereka pun mulai membuat rakit dari pepohonan yang ada dan melanjutkan perjalanan melalui perjalanan air, bukan lagi perjalanan darat. Di sini tuh si Carl bilang mereka bertiga harus mendengarkan perkataannya dia. Anggap aja dia itu adalah kapten. Ombak pun mulai menyerang. Carl menginstruksikan mereka, namun di sini mereka tampak panik. Kevin pun mulai berteriak pada Carl untuk tenang. Kevin mulai menginstruksikan mereka pula. Jadi Carl dan Kevin mulai agak cekcok di sini. Yosi berusaha untuk menelerai mereka. Carl menyuruh mereka untuk menepi. Kevin tampak sangat kesal. Sesampainya mereka ke daratan, Kevin dan Carl cekcok mulut. Di sini terlihat si Marcus itu belain si Carl. Scan berpindah. Kevin bilang ke Yosi bahwa si Carl itu tadi gak bisa baca arus sungainya dan mengatakan bahwa sepertinya si Carl itu gak tahu berenang. Kemudian Scan berpindah lagi kepada si Marcus, di mana si Marcus ini menyuruh Kevin untuk mengejar si Carl, tapi dia enggan dan akhirnya si Yosi yang pergi mencari si Carl yang katanya lagi berburu makan malam mereka. Scan berpindah lagi di mana si Yosi pergi mencari Carl. Dan di sini, Carl hampir menembak Yosi. Ia beralasan bahwa ada jaguar di belakangnya si Yosi. Scan berpindah lagi. Mereka terlihat bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan dengan rakit. Namun Carl mengatakan dia tidak ingin lewat sungai. Ia akan mendaki katanya. Di sini terlihat dia agak meledek si Kevin dengan mengatainya sebagai kapten dan juga bos. Scan berpindah. Yosi dan Kevin berdiskusi tentang perjalanan mereka. Yosi tidak mau melewati sungai. Kevin meyakinkannya mereka bisa melakukannya. Mereka juga membahas mengenai Marcus. Scan berpindah. Yosi berbicara dengan Marcus dan mengatakan Kevin tetap ingin melewati sungai tanpa Carl. Dan mereka mengatakan itu hal yang gila, namun keputusan Kevin sudah bulat. Scan berpindah, di mana Carl menjelaskan perjalanan yang akan ditempuh oleh Kevin dan Yosi. Mereka pun berpisah. Petualangan mereka berlanjut. Sekarang Scan hanya berfokus pada perjalanannya Yosi dan Kevin. Perjalanan mereka tampak lancar, hingga ombak pun datang. Mereka berusaha untuk menepi, namun rakit mereka terseret oleh arus sungai yang sangat kuat. Mereka pun terbawa arus sungai hingga menabrak batu. Kevin mengatakan ia akan berusaha berenang ke tepi dan akan berusaha menarik Yosi setelah itu. Di sini terlihat Yosi sangat ketakutan. Kevin berulang-ulang mengatakan dia tidak akan meninggalkan Yosi. Sesampainya Kevin di bebatuan setelah ia berenang ke tepi, Kevin berteriak untuk melemparkan parang kepadanya. Yosi berusaha mengambil parangnya, namun gagal karena ia terjatuh dan terbawa arus sungai sehingga mereka berpisah. Scan berfokus pada Yosi, di mana ia terbawa arus sungai yang sangat kencang, sampai ia akhirnya berhasil memegang sebuah batu dan berusaha berenang ke tepi bebatuan. Ia berusaha panjat naik ke atas dan berhasil. Ia berjalan balik mencari Kevin. Hujan pun turun. Ia berteduh di bawah bebatuan. Scan berganti. Pagi tiba. Yosi melanjutkan pencariannya mencari Kevin, hingga ia melihat tasnya yang terbawa arus di sungai dan mengambilnya. Ia membongkar-bongkar tasnya dan menemukan obat. Ia meminumnya. Setelah itu, ia menjadi sangat bersemangat. Ia terus-menerus mencari Kevin, namun tak berhasil menemukan. Hingga ia memutuskan untuk menyerah dan meninggalkan beberapa barang dan catatan untuk Kevin. Ia melanjutkan perjalanannya sendirian di tengah hutan. Banyak hal yang terjadi ketika Yosi berpetualangan sendirian. Ia membunuh ular, mencari makan. Ketika malam tiba, ia beristirahat. Mereka juga menunjukkan adegan di mana Yosi berimajinasi berada di tempat yang nyaman. Ia berusaha menghibur dirinya sendiri. Yosi menyemangati dirinya dengan mengatakan ia akan diselamatkan di Curi Playa, tempat perhentian terdekatnya. Ia juga menyemangati dirinya karena ia punya peta.
Ketika malam tiba, Yoshi tertidur. Ia mendengar suara ada yang memanggil namanya. Ia bangun dan melihat Markus. Namun ketika ia menyalakan senternya, tidak ada siapa-siapa di sana. Ia pun mendengar suara lain, binatang buas, si jaguar. Yoshi bersiap-siap, ia mengambil korek api dan semacam semprotan gitu, gak tahu apa. Dan ketika si jaguar itu mulai berjalan perlahan ke arahnya, ia menyemprotkan api dan si jaguar pun pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, ada benjolan di kepalanya yang sudah ada sebelumnya. Ia memotong benjolan tersebut dan menemukan semacam lintah di dalamnya. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Ia mulai merasa lapar dan menemukan sebuah telur dan memakannya. Entah itu telur apa, gue gak tahu. Ia melanjutkan perjalanan dan berhasil menemukan tempat perhentian terdekat, yaitu Curi Pelaya. Namun, tempat tersebut sudah kosong dan ditinggalkan. Ia pun kembali melihat peta. Ia harus menuju ke Rune Bakri yang terlihat sangat jauh dari tempatnya saat ini. Namun mau tidak mau, ia harus ke sana bila ingin hidup. Ia pun berusaha menyemangati dirinya lagi bahwa ia sangat beruntung dan ia bisa berjalan kaki ke sana. Ketika beristirahat, ia membuka sepatunya dan kaos kakinya. Kakinya sudah luka-luka, mirip seperti punyanya si Markus. Ia jadi mengerti bagaimana perasaannya Markus waktu itu dan menyesal. Ia pun mengungkapkan bahwa ia penakut dan seorang pengecut. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia pun merasa ia pantas mengalami semua ini. Hari berganti. Yoshi melanjutkan perjalanannya. Ia tampak murung dan kelelahan, namun terus berjalan. Ia bersemangat ketika melihat ada jejak sepatu di tanah. Ia mengira itu Kevin dan mulai berteriak memanggil Kevin. Ia pun melihat telur yang sebelumnya ia makan dan menyamakan jejak kaki tersebut dengan sepatunya. Ia menyadari bahwa itu adalah dirinya sendiri. Ia merasa sangat frustasi dan mengamuk. Scan pun berpindah ke flashback ketika ia bertengkar dengan ayahnya karena ia tidak mau kuliah. Scan berpindah lagi ke Yoshi sekarang. Ia mengingat perkataan Carl, yaitu tetap dekat dengan sungai. Ia terus berjalan dan kehujanan dan berhasil menemukan sungai. Dan ia beristirahat di dekatnya. Ia mengambil salah satu buku yang merupakan jimat baginya yang diberikan oleh pamannya dan mulai tertidur. Di sini muncul lagi adegan di mana ia membayangkan dirinya sedang bermain loto, dikelilingi cewek cantik. Keesokan harinya, Scan berpindah, di mana ada warga desa yang menemukan tubuh Kevin di tepian sungai dan menyelamatkannya. Ia pun dibawa ke desa dan menemui Kapten Armada di sana, mencoba mencari pertolongan untuk mencari keberadaan Yoshi. Scan kembali lagi ke Yoshi, yang sedang berusaha minum air. Ketika ia mendengar pesawat yang lewat, ia begitu bersemangat dan mulai berteriak dan melambai-lambaikan tangannya. Namun tak terlihat dikarenakan hutannya yang lebat. Ia pun mulai frustasi dan menangis. Scan berpindah lagi dan ternyata yang ada di pesawat tersebut adalah si Kevin yang sedang mencari Yoshi. Ia meminta pilotnya untuk terbang lebih rendah, namun si pilot gak mau. Kevin pun kembali menemui si Kapten Armada dan mengatakan mereka terbang terlalu tinggi, tidak bisa lihat apa-apa dari atas. Kapten Armada mengatakan sudah hampir 3 minggu dan merupakan keajaiban si Kevin bisa selamat. Kaptennya beranggapan bahwa Yoshi ini sudah pasti tidak selamat dan menyuruh Kevin untuk pulang. Namun Kevin bersikap keras. Ia yakin di hatinya bahwa Yoshi masih hidup dan ingin tetap mencarinya lagi. Si kapten menolak membantu, hingga Kevin mengatakan ia akan pergi sendirian mencari Yoshi ke hulu. Ia bahkan mengatakan tak peduli bila ia mati ketika mencarinya. Si kapten pun mengatakan bahwa mungkin ada seseorang yang bisa membantunya. Kevin pun pergi menemui seseorang itu. Tuan Tiko namanya. Kapten Armando mengatakan bahwa ia mengenal baik Sungai Tuichi. Kevin mulai menjelaskan situasinya, namun Tuan Tiko beranggapan sama, yaitu tidak mungkin temannya Kevin masih hidup dan menolak membantunya. Kevin memohon padanya, namun ia tetap enggan membantu. Hingga akhirnya Kevin bertanya mengenai berapa harga perahunya. Dan mereka berdua mulai tertawa. Kevin sekali lagi memintanya untuk menolongnya. Hingga akhirnya Tuan Tiko bersedia. Mereka pun
pergi menyelusuri sungai. Scan berpindah ke Yoshi. Ia melihat ada seorang gadis hutan dan berusaha untuk membantu dan menjaganya. Ia pun melanjutkan perjalanan dengan si cewek tersebut. Yoshi tampak bersemangat dan mulai banyak bicara. Di sini terlihat ia mulai menggunakan tongkat untuk berjalan. Ia menemukan buah kelapa yang agak busuk dan memakannya. Ia menawarkan pada si cewek tersebut, namun ditolak dan terlihat Yoshi berusaha memaksanya makan untuk bertahan. Scan berpindah. Malam pun tiba, di mana Yoshi mengatakan bahwa mereka tidak boleh menyerah. Ia mengungkapkan bahwa ia juga lapar dan kesakitan. Kemudian meminta maaf akan sikapnya dan mengatakan mereka harus beristirahat. Di sini ia agak sedikit religius. Ia mengatakan Tuhan sudah memberkati mereka dengan memberi mereka pohon untuk beristirahat setiap harinya dan mengatakan Tuhan menyertai mereka. Ia pun mengatakan pada si cewek untuk berbaring bersamanya. Ia mengelus-ngelus si cewek dan menidurkannya. Dan ternyata si cewek tersebut hanya imajinasinya saja. Ia sedang tertidur sendirian. Ia pun menyadari hal tersebut dan sekali lagi frustasi. Ia tidak menyerah dan terus berjalan, menyelusuri hutan. Ia pun sudah agak tampak gila di sini, berusaha untuk tidak menyerah hingga akhirnya dia masuk lumpur gitu, yang sepertinya lumpur itu lumpur hidup karena dia mulai tenggelam ke dalamnya, atau mungkin juga ya lumpur dan dia mulai tenggelam ke dalamnya. Kemudian muncullah adegan flashback, itu ketika pamannya dia itu memberi dia itu jimat, sehingga akhirnya dia terbangun dan berusaha menarik dirinya keluar dengan memegang daun-daun di sekitar. Ia pun berhasil keluar. Sekali lagi ia seperti mendengar suara orang memanggilnya. Ia melihat ada sebuah pohon dan merangkak ke arah pohon tersebut. Pohon itu dipenuhi dengan semut api. Yoshi mulai membuka bajunya dan memegang pohon tersebut. Ia dipenuhi semut dan digigit oleh semut itu. Ia berteriak kesakitan dan mulai mengingat kembali kehidupannya. Ia berjalan dan sampai ke dekat sungai. Ia pun beristirahat di sana. Sekian malam pun tiba. Ia melihat ke langit dan berterima kasih. Pagi tiba. Scan berfokus pada Kevin yang menyelusuri sungai. Di sini terlihat Kevin sampai ke tempat yang semalam ditinggali oleh Yoshi. Namun Yoshi tidak terlihat di situ. Tuan Tiko mengatakan mereka harus kembali dikarenakan arus sungai terlalu kuat di depan mereka, tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Kevin pun tampak sedih melihat ke arus sungai tersebut dan menyetujui untuk balik. Tuan Tiko mengatakan ia sudah berusaha semampunya dan menyemangati Kevin untuk jangan kecewa. Kemudian Scan berpindah lagi ke Yoshi. Ia sedang tertidur. Ia melihat dan mendengar cewek yang sebelumnya memanggil namanya. Yoshi menyuruhnya pergi. Kemudian Yoshi mendengar suara orang. Tidak lain orang itu adalah Kevin dan Tuan Tiko. Mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Yoshi berusaha memanggil, namun suaranya tidak terdengar karena kecil sekali. Ia pun merangkak ke arah sungai. Terlihat Kevin dan Tuan Tiko sudah mulai menjauh. Yoshi pun berdiri dan menyebut nama Kevin. Beruntungnya, sebelum Kevin dan Tuan Tiko tertutupi oleh bebatuan, Kevin sempat menengok ke belakang dan melihat Yoshi. Kevin pun berteriak namanya Yoshi dan meminta Tuan Tiko untuk balik. Kevin memeluk erat dirinya. Setelah mereka bertemu, Yoshi pun menangis dan mengatakan terima kasih pada Kevin. Kevin dan Tuan Tiko membantu Yoshi ke perahu. Kevin tersenyum bahagia melihat Yoshi. Mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya mereka ke desa, seluruh warga desa yang mereka lewati memandang Yoshi. Mereka berhenti di salah satu tempat duduk. Tuan Tiko memberinya air putih dan mengatakan ia akan pergi memanggil dokter. Yoshi berterima kasih pada Kevin. Kevin pun berterima kasih pada Yoshi. Katanya Yoshi telah menyelamatkan hidupnya. Ia pun pergi sejenak. Seorang gadis kecil memberinya bunga. Kemudian seorang warga desa mendatangi Yoshi dan mengatakan bahwa Tuhan telah membimbing Yoshi kembali kepada mereka. Warga desa pun datang mengelilingi Yoshi. Dan kamera pun berpindah ke arah sungai. Terlihat gunung dan juga hutan di belakangnya. Itu merupakan ending scan dari film ini.
Setelah itu, diketahui bahwa Yoshi dan Kevin berhasil kembali ke lapas dan berharap menemui Marcus dan Carl. Namun, mereka tak pernah kembali. Berminggu-minggu Kevin mencari mereka tanpa hasil. Mereka tak pernah terlihat lagi. Lalu, diketahui Carl dicari pihak berwenang dan telah membawa turis ke hutan sebelumnya. Dan tak ada suku Indian seperti yang diklaim oleh Carl. Hingga hari ini, tak ada yang tahu alasannya memilih Yoshi atau alasannya memandu mereka ke hutan. Pada akhir film juga, mereka menunjukkan foto-foto asli si Yoshi setelah diselamatkan pada tahun 1981 di Bolivia. Ada juga fotonya Kevin, Marcus, serta Carl. Tertulis juga Kevin melanjutkan perjalanannya ke wilayah pedalaman di seluruh dunia. 10 tahun kemudian, Yoshi kembali ke Amazon, ke sungai yang sama yang hampir merenggut nyawanya, dan berhasil kembali bersama dengan suku Uchu Piamuna. Dia membangun Calalan, sebuah pondok ekonomis yang mengubah kehidupan wilayah itu. Dia tetap menjadi petualangan sejati yang masih merambah di planet bumi. Sekian review film Jungle. Menurut kalian, apa tujuan Carl memandu mereka ke hutan? Dan menurut kalian, apa yang terjadi kepada Carl dan Marcus? Misteri ya, gengs. Silakan di komen di bawah ya, bagi kalian yang punya pendapat tentang hal itu. Kalian juga boleh rekomendasi kira-kira kalian mau gue review film apa selanjutnya. By the way, terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan dan semoga kalian enjoy ya videonya. Thanks!